Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang prediksi jumlah ketersediaan bahan baku produksi kue pukis PT Af Bakery dengan menggunakan software Vensim di modul 3 ini. Saya sendiri Fadil Muhammad Iqlal, NPM 19135, dan partner saya Adam Royhan, NPM 19021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana mengoperasikan aplikasi Vensim dan untuk mengetahui jumlah ketersediaan bahan baku pembuatan kue pukis pada 5 tahun ke depan. Penelitian ini berfokus pada proses memverifikasi dan memvalidasi simulasi skenario yang mana menguji variabel-variabel yang mempengaruhi dari jumlah ketersediaan bahan baku. Pendahuluannya tersebut yaitu kebutuhan masyarakat Indonesia semakin hari semakin beragam. Hal ini memunculkan semakin beragamnya industri atau perusahaan baru untuk memenuhi permintaan pasar dari beragam kebutuhan tersebut. Peningkatan permintaan dan kebutuhan konsumen tersebut terus berubah, dan perusahaan berusaha untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan mengikuti perkembangan produk. Perusahaan harus mampu menganalisis pasar dan memprediksi permintaan konsumen karena nilainya berfluktuasi dan tidak sama setiap saat. Dengan mengetahui kondisi tersebut, perusahaan dapat merencanakan bagaimana proses produksi beroperasi agar memenuhi keinginan konsumen. Perusahaan perlu menghasilkan output secara efektif dan menggunakan input secara efisien dengan menyesuaikan kapasitas dari produksi perusahaan. Efektivitas dan efisiensi juga perlu diperhatikan agar perusahaan dapat menggunakan dan mengendalikan sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya manusia ataupun sumber daya bahan produk. Perusahaan juga perlu memperhatikan faktor manajemennya, karena manajemen yang mengatur keseluruhan kegiatan perusahaan secara efektif dan efisien. Dikutip dari Noviasari tahun 2018, yaitu masalah muncul dengan meningkatnya permintaan pelanggan, salah satunya adalah ketidakmampuan untuk memenuhi target produksi yang ditentukan. Produksi adalah fungsi utama dari setiap organisasi industri dan mencakup kegiatan yang ditujukan untuk menciptakan produk bernilai tambah yang merupakan hasil dari masing-masing organisasi ini. Proses produksi harus dilihat sebagai perbaikan terus-menerus yang dimulai dengan siklus dari adanya ide pembuatan suatu produk hingga pengembangan produk, proses produksi, dan distribusi ke konsumen. PT Af Bakery ini merupakan perusahaan yang memproduksi kue pukis atau lidrem merupakan salah satu makanan tradisional Sunda yang berasal dari Karawang, yang berbentuk mirip dengan donat. Perbedaan donat dan kue pukis terletak dari bahan dasar, rasa, dan tekstur kuenya. Konon katanya kue ini disebut pukis atau lidrem karena merujuk kepada pembentukan bentuknya yang merupakan menyerupai cincin, di mana dalam bahasa Sunda cincin disebut dengan pukis. Kue tersebut berbahan dasar tepung beras yang dicampur dengan gula merah. Dahulu sering dijumpai dalam berbagai acara tradisi yang berlangsung dalam masyarakat Sunda seperti pernikahan, khitanan, 7 bulanan, ataupun dalam perayaan hari besar keagamaan seperti Idul Fitri. Pada perusahaan PT Af Bakery ini memastikan jumlah produksi serta waktu yang optimal agar dapat memenuhi pelayanan pelanggan dengan efektif. Membuat model benar-benar membutuhkan pemahaman yang baik
tentang sistem dan bisa jadi sulit. Tidak ada pendekatan dan bahan baku dalam pembuatan model. Model adalah rencana, representasi, atau deskripsi yang menggambarkan suatu objek, sistem, atau konsep, seringkali mewakili penyederhanaan atau idealisasi. Model dapat diklasifikasikan menjadi matematis atau fisik, di mana model matematis menggunakan simbol, notasi, dan persamaan matematis untuk mempresentasikan sistem, sedangkan model fisik menggunakan benda nyata berbentuk fisik untuk mempresentasikan suatu model. Model causal loop diagram adalah salah satu model diagram yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan pendekatan sistem yang mempertimbangkan kompleksitas dinamis dari sistem atau untuk mendukung pendekatan sistem dinamik. Model diagram lingkaran kausul berfokus pada hubungan kausal antara komponen sistem dan dipresentasikan secara grafis dalam bentuk kurva dengan panah yang menghubungkan komponen sistem yang satu dengan lainnya. Di sini ada metodologi penelitiannya. Vensim merupakan suatu perangkat pemodelan visual yang membolehkan kita untuk melakukan konseptualisasi, simulasi, analisis, dan optimasi model sistem dinamik. Data yang telah dikumpulkan akan diolah menggunakan software Vensim untuk mensimulasikan proses produksi kue PTF Bakery sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang optimal. Yang pertama ada tahap pengumpulan data. Di tahap ini, metode pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan data sekunder dengan data yang telah ditentukan dan menggunakan studi pustaka untuk mencari teori yang relevan terhadap penelitian yang dilaksanakan. Data yang dibutuhkan yaitu data ketersediaan bahan baku kue. Di tahap 2 yaitu causal loop diagram. Di sini ada contoh diagramnya. Yang ketiga ada flowchart dari langkah penyelesaian simulasi promodel produksi kue PTF Bakery yang digambarkan dengan flowchart diagram tersebut. Yang pertama yaitu mulai studi pustaka, dilanjutkan studi lapangan, dilanjutkan dengan rumusan masalah, dilanjutkan dengan tujuan penelitian, dan berikutnya ada pengumpulan data ketersediaan bahan baku kue. Pengolahan data yaitu menggunakan software Vensim. Berikutnya verifikasi dan validasi, yaitu dilanjutkan dengan hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, dan selesai. Berikut ada langkah-langkah tahap pengolahan data menggunakan flowchart, yaitu survei lapangan. Survei lapangan sangat diperlukan karena pada tahap ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi nyata objek yang akan diteliti. Dan studi pustaka juga merupakan tahap pencarian referensi baik dari buku, jurnal maupun penelitian sebelumnya. Rumusan masalah, yaitu rumusan masalah dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jumlah ketersediaan bahan baku selama 5 tahun ke depan. Tujuan penelitian yaitu diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan dalam ketersediaan bahan baku yang ada pada 5 tahun ke depan. Pengumpulan data yaitu merupakan data sekunder di mana terdapat 13 data yang dikumpulkan, yaitu data ketersediaan bahan baku kue. Pengolahan data yaitu menggunakan software Vensim. Pengolahan data ini pada penelitian ini mengolah data simulasi produksi dan mendapatkan data yang valid. Verifikasi dan validitas suatu proses atau upaya pengolahan data menjadi sebuah informasi agar karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah dan dimengerti. Hasil dan pembahasan yaitu
laporan penelitian merupakan inti dari sebuah tulisan ilmiah, dan kesimpulan dan saran di dalam kesimpulan dan saran berisi pernyataan singkat, jelas, dan sistematis dari keseluruhan hasil analisis, pembahasan, dan pengujian hipotesis. Berikutnya akan dijelaskan oleh partner saya, yaitu Adam Royhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Royhan Nazrifani. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari partner saya, yakni Fadil Muhammad Iqlal, di mana di bab hasil dan pembahasannya, dan untuk pengoperasian dari software Pensimnya sendiri. Di sini yang pertama kita akan membuat terkait causal loop diagram terkait dari hasil produksi, ketersediaan bahan baku, dan jumlah permintaan dan juga gagal produksinya dari suatu produksi kue cookies di PT AF Bakery. Di sini akan kita mulai langsung ke software Pensimnya. Kita buka dulu software Pensimnya. Ya, setelah kita udah buat software Pensimnya di sini, kita langsung klik new modelnya di sini. Nah, di sini ada time boundariesnya, yakni untuk batasan sistemnya, yakni kita mau mulai dari mana. Di sini kita contohkan dari studi kasus yang saya miliki, yakni kita mulai di tahun 2021 sampai dengan 2020 dengan time stepnya 1, kemudian units for time-nya kita ganti years. Nah, setelah selesai kita oke. Nah, di sini kita akan membuat dari jumlah yang ada dan juga penyebab-penyebab yang ada pada sistem produksi dan juga prediksi perkiraan bahan baku, ketersediaan bahan baku pada PT AF Bakery. Kita akan lanjutkan. Di sini yang pertama ada hasil produksinya sendiri dari PT AF Bakery yang kue cookies, dan ini kita tuliskan di sini. Kita pilih variabel dulu. Kita ingin menggambarkan variabel-variabel yang ada yang mempengaruhi dari ketersediaan bahan baku pada PT AF Bakery. Di sini ada hasil produksi. Kemudian dari hasil produksi ini dipengaruhi oleh beberapa variabel, yakni yang pertama ada luas lahan produksi, ada peralatan produksi, ada kualitas SDM dari pekerja PT AF Bakery. Kemudian dari hasil produksi tersebut juga pasti adanya gagal produksi, yang dimana kita tuliskan di sini gagal produksi. Yang dipengaruhi oleh beberapa variabel, yakni alat produksi rusak, dan juga pekerja tidak paham SOP. Kemudian dari hasil produksi ini pasti juga dipengaruhi oleh ketersediaan bahan baku. Jadi di sini kita tulis ketersediaan bahan baku.
yang dimana ketersediaan bahan baku ini juga mempengaruhi oleh jumlah permintaan. Tuliskan di sini jumlah permintaan. Jadi mengenai jumlah permintaan ini juga dipengaruhi oleh beberapa variabel, yakni peningkatan permintaan, dan juga penurunan permintaan. Nah, sudah di sini. Ini sudah kita buat sedemikian rupa dari kita analisis variabel-variabel mengaruhi dari ketersediaan bahan baku. Langsung kita hubungkan dengan menggunakan rho, di mana ini menghubungkan dengan sebab akibatnya dari suatu variabel-variabel ini. Kita hubungkan dengan rho. Kemudian ini dengan ini dengan kemudian ini ini. Nah, setelah kita hubungkan dari beberapa variabel-variabel ini, maka kita menentukan dari hubungannya. Jadi dengan cara klik kanan. Nah, kita lihat dulu loss lahan produksi ini apakah mempengaruhi dari positif atau negatif. Yakni kalau positif itu mempengaruhi jikalau loss lahan produksi ini bertambah, maka hasil produksi juga akan bertambah. Logikanya seperti itu. Maka loss lahan produksi kalau jika bertambah, maka hasil produksi juga akan bertambah. Maka kita tuliskan di sini positif. Begitu juga kualitas SDM. Kalau kualitas SDM juga bagus, maka hasil produksi juga akan bertambah. Kita tuliskan di sini positif. Begitupun juga peralatan produksi. Jikalau peralatan produksinya juga bagus, maka hasil produksinya juga akan bertambah. Kita tuliskan di sini positif. Nah, dari gagal produksi ini, maka hubungannya adalah negatif, karena jikalau adanya hasil produksi yang gagal, maka hubungannya adalah negatif. Maka kita tuliskan di sini negatif. Begitupun juga kalau gagal produksi ini terdukung oleh pekerja tidak paham SOP dan juga alat produksi rusak, maka kita tuliskan di sini positif, karena mendukung dari suatu variabel gagal produksi. Nah, dari hasil produksi ke ketersediaan bahan bakunya di sini hubungannya adalah positif, karena juga mempengaruhi hasil produksi, mempengaruhi dari ketersediaan bahan baku. Ini positif. Oke. Kemudian dari jumlah permintaan, di mana jumlah permintaan ini akan mempengaruhi ketersediaan bahan baku. Jikalau jumlah permintaan meningkat, maka ketersediaan bahan baku juga akan menurun. Maka di sini kita tuliskan negatif. Oke. Itu pun ini. Dan juga ini. Setelah selesai kita save
Poisson loop diagramnya untuk kita kumpulkan di Google Classroom di lab. Kita beri format casual diagram. Nah, setelah kita save, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Itu tadi adalah pembuatan JLD-nya, yakni yang pertama kita langsung lanjut ke hasil dan pembahasannya. Di sini ada verifikasi dan validasi. Pada subbab ini ditampilkan data mentah yang akan diolah, perhitungan manual pada data mentah, dan analisa yang berisi kesimpulan pada proses verifikasi. Di mana verifikasi sendiri adalah model yang telah dibuat kemudian diverifikasi apakah terjadi error atau tidak. Bila model yang ada terjadi error, maka logika dari simulasi yang dibuat belum sepenuhnya benar. Model yang mengalami error harus mengulang pembuatan model awal simulasinya. Kemudian adapun hasil running dari model yang telah dibuat pada 3 area pendistribusian tersebut ditunjukkan pada gambar di bawah ini, dan terlihat bahwa model tersebut bebas dari error sehingga model telah memenuhi tahap verifikasi sebagai berikut. Di sini ada gambarnya, yakni dataset. Di sini adalah gambar dari verifikasi yang berhasil. Kemudian divalidasi. Validasi dilakukan secara statistik dengan membandingkan data empiris sistem nyata dengan output simulasi model. Variasi yang akan diuji validasinya adalah variable order rate. Dengan berikut ini, di bawah ini adalah validasi model pada bensin. Di sini ada model validasi dari ketersediaan pula. Oke. Di sini kita dapatkan di sini angka-angkanya. Kemudian kita cari rata-ratanya dari data 2021 sampai dengan 2026. Kita cari rata-rata dan juga standar deviasinya dari output real system dan juga hasil simulasi dan juga hasil sebenarnya. Di sini berdasarkan persen error dari rata-rata data empiris dan data output simulasi, didapatkan standar deviasi dan juga dari standar deviasi simulasi dikurangi dengan untuk mencari persentase errornya. Yang pertama ini S1 sama dengan standar deviasi dengan rata-rata dari simulasi dikurangi dengan rata-rata dari data real, kemudian dikurangi dengan rata-rata data real dibagi dengan data real. Dengan angka juri ini kemudian didapatkan 67,88%. Untuk berdasarkan persen error, standar deviasi data empiris dan data output simulasi didapatkan dari dikurang standar deviasi simulasi dikurangi standar deviasi yang asli dibagi dengan standar deviasi asli. Kemudian didapatkan angka minus 25%. Untuk output simulasinya, jenis subbab ini berisi hasil dari pengolahan data, input data, dan output data dalam software. Di sini adalah gambar dari stock and flow dari ketersediaan kue di software bensinnya. Di sini langsung kita lanjut ke pembuatan dari stock and flow dari kesediaan bahan baku dari PT Avbagari. Kita langsung lanjut. Oke. Di sini kita klik new model lagi. Kemudian kita langsung lanjut ke seperti tadi boundary sistemnya, kita tentukan batas awalnya ya 2021 hingga 2026. Kita ganti unit for terms-nya ini years, kemudian kita oke. Udah. Setelah selesai, kita langsung buat stock and flow-nya. Di sini yang pertama kita pilih level di sini, yakni jumlah permintaan.
juga ketersediaan bahan baku. Oke. Kita bersihkan dulu supaya rapi. Sudah. Langsung kita pilih variabel-variabel pendukungnya, yakni yang pertama ada peningkatan permintaan. Jadi kita tuliskan peningkatan permintaan. Kemudian juga dipengaruhi oleh penurunan permintaan. Penurunan permintaan. Nah, di mana peningkatan permintaan ini dipengaruhi oleh persentase peningkatannya, dan juga penurunan permintaan ini dipengaruhi oleh persentase penurunan. Kita langsung hubungkan dengan arrow. Di sini kita buat dulu variabelnya di sini. Persentase peningkatan. Oke, kita hubungkan dengan arrow. Oke, selesai. Kita buat yang kedua, yang ini ketersediaan bahan baku. Di sini karena ketersediaan bahan baku dipengaruhi oleh jumlah permintaan, maka kita hubungkan di sini. Oke. Ketersediaan bahan baku dipengaruhi oleh hasil produksi dan juga gagal produksinya. Jadi di sini kita buat langsung hasil produksi, kemudian gagal produksi. Oke. Di sini hasil produksi tadi kan juga dipengaruhi oleh 3 variabel yang ada di Causal Group Diagram, kita masukkan di sini, dan juga gagal produksi juga. Di sini kita tuliskan di variabel ini luas lahan produksi, kemudian kualitas ajaran bekerja, kemudian peralatan produksi. Oke, fitur ini juga pekerja tidak paham SOP dan juga peralatan produksi rusak. Oke. Nah, selesai, kita hubungkan di sini dengan menggunakan arrow.
Gabungkan sini dengan row. Nah, setelah selesai, karena sudah selesai, di sini kita langsung mengisi dari setiap variabel-variabel ini dengan equation, dengan persamaannya. Nah, di sini langsung kita lanjut ke pengisian dari persamaan dari setiap variabel-variabel ini. Kita langsung lanjut ke equation. Di sini kita klik equationnya. Nah, karena tanda ini adalah hitam semua ya, berarti di sini belum terisi semua dari persamaan-persamaannya. Maka di sini kita akan mengisinya, yakni yang pertama dari luas lahannya dulu, sesuai dengan ketentuan ASLAB, yakni kita ganti dengan 0,5 dikali dengan 2000. Oke. Dan yang ini kita ganti dengan 0,3 dikali dengan 1000. Oke. Peralatan produksi kita ganti dengan 0,2 kali dengan 2000. Oke. Kita langsung lanjut ke cuaca buruknya. Nah, ini pekerja tidak paham SOP, kita ganti dengan 0,4 dikali dengan 250. Oke. Peralatan rusak kita ganti dengan 0,6 kali dengan 250. Oke. Setelah selesai kita ganti persentase penurunan dengan angka 0,5. Di sini kita ganti di sininya persen. Unitnya persen karena ini persentase. Nah, persen. Kemudian persamaannya kita isi, kita ganti dengan angka 0,5. Kita oke. Kemudian persentase peningkatannya kita ganti di sini. Kita ganti unitnya dulu persen. Equationnya kita ganti dengan 0,1. Kita klik OK. Kemudian persentase dari peningkatan permintaan kita ganti di sini. Peningkatan permintaan, dimana ini adalah unitnya ton, karena jumlah dari permintaannya. Kemudian di sini rumusnya persentase peningkatan dikali dengan 1000. Oke. Kemudian peningkatan penurunannya di sini juga sama, ini unitnya ton. Kemudian ini rumusnya persentase penurunan dikali dengan 1000. Sudah? Kalau sudah, langsung kita lanjut ke hasil produksi. Di mana hasil produksi ini dari kualitas SDM pekerja tambah dengan luas lahan produksi ditambah dengan peralatan produksi. Kita klik OK. Kemudian gagal produksinya juga, rumusnya pekerja tidak paham SOP dan juga ditambah dengan peralatan produksi.
klik OK. Kemudian jumlah permintaan di sini rumusnya peningkatan permintaan dikurangi dengan penurunan permintaan. Nah, sudah benar di sini peningkatan permintaan dikurangi penurunan permintaan. Oke. Kita isi value-nya di sini 2000. Kemudian ketersediaan bahan baku kita isinya di sini sebagai misalnya 2000. Kemudian rumusnya di sini. Dan ini hasil panen, hasil produksi dikurangi gagal produksi dikurangi jumlah permintaan. Hasil produksi kurangi gagal produksi dikurangi dengan jumlah permintaan. Sudah, klik OK. Nah, setelah selesai semua ini, kita Ctrl A dulu, kemudian kita simulate. Kita disuruh ngusir dulu, kita yes. Nah, di sini sudah. Di sini sudah terverifikasi valid ya tadi. Kemudian kita kalau mau melihat dari grafik dan juga tabel backnya, di sini kita kontrol lagi, kemudian kita lihat. Nah, di sini grafiknya. Kemudian ini adalah tabelnya. Kita lihat di sini. Ini adalah tabelnya. Kita lihat lagi. Kemudian kita save dulu. Stock flow PT Asbaper. Kita save supaya aman dan nanti dikumpulkan. Kita tutup dulu. Ini dari skenario yang pertama tadi, ketersediaan kue. Di sini kita dapatkan dari grafik yang tadi kita tunjukkan, yang saya tunjukkan tadi, bahwasanya ketersediaan bahan baku kue mengalami peningkatan dari tahun 2021 hingga 2026, yakni di mana tahun 2021 tersedia 2000 ton, 2022 tersedia 1450 ton, di 2023 tersedia 13.000 ton, di 2024 tersedia 1.550 ton, di 2025 tersedia 2.200 ton, dan di 2026 tersedia 3.250 ton. Di sini adalah tabel backnya, di mana dianalisisnya dari gambar tabel di atas dapat diketahui bahwa dengan persentase peningkatan 0,1% dari peningkatan jumlah permintaannya, ketersediaan bahan baku kue pada tahun 2021 adalah 2000 ton, 2022 adalah 1.450, 2023 adalah 1.300, 2024 adalah 1.550, 2025 adalah 2.200, dan 2026 adalah 3.250, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan yang cukup signifikan walaupun terdapat penurunan. Kemudian untuk skenario keduanya di sini, ini kita kembali ke Fansim dulu. Kita kembali ke software dulu. Kita ganti untuk skenario keduanya, kita ganti dari persentase peningkatan ini menjadi, kita klik quotient-nya dulu. Kita ganti dari 0,1 menjadi dengan 0,4. Oke. Kemudian kita simulate lagi. Yes. Selesai, kita lihat grafiknya dulu. Nah, terus seperti ini. Kemudian kita lihat tabel backnya. Nah, kemudian kita analisis kembali. Nah, di sini dari
Pada grafik di atas dapat disimpulkan bahwa dengan persentase peningkatan kita ganti dengan 0,4%, jumlah permintaan kue pada tahun 2021 sebanyak 2.000 unit. Jumlah kesediaan bahan baku di sini sebanyak 2.000 unit, tahun 2022 sebanyak 1.450 unit, 2023 sebanyak 1.000 unit, 2024 sebanyak 650, tahun 2025 sebanyak 400, dan tahun 2026 sebanyak 250. Dari hasil tabel bednya di sini kita analisis bahwa jumlah ketersediaan bahan baku pada skenario peningkatan permintaan pada tahun 2021 yang sebanyak 2.000, tahun 2022 sebanyak 1.450, tahun 2023 sebanyak 1.000, tahun 2024 sebanyak 650, tahun 2025 sebanyak 400, dan tahun 2026 sebanyak 250. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat penurunan permintaan secara signifikan dari tahun ke tahun. Yang dapat kita analisis yakni jikalau jumlah permintaan meningkat bahwa jumlah ketersediaan bahan baku juga akan menurun. Oke, kita lanjut ke skenario ketiga. Kita lanjut ke Vensimnya dulu. Kita lanjut ke skenario yang ketiga, yakni kita ganti persentase penurunannya menjadi 0,7. Kita beri quotientnya dulu. Di sini 0,5, kita ganti 0,7. Oke. Kita Ctrl Alt dulu, kemudian kita simulate lagi. Nah, sudah selesai. Kita lihat grafiknya dulu. Nah, seperti ini sudah berubah ya. Kemudian ini tabelnya, kita masukkan ke analisisnya tadi. Yang kita analisa. Dari grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan persentase penurunan yang kita ganti dengan 0,7%, jumlah ketersediaan bahan baku pada skenario penurunan permintaan pada tahun 2021 sebanyak 2.000 unit, pada tahun 2022 sebanyak 1.450, pada tahun 2023 sebanyak 1.200, pada tahun 2024 sebanyak 1.250, pada tahun 2025 sebanyak 1.600, dan pada tahun 2026 sebanyak 2.250 unit. Dengan tabel bednya di sini dapat diketahui bahwa persentase penurunan kita ganti dengan 0,7%. Jumlah ketersediaan bahan baku pada skenario ini yakni pada tahun 2021 sebanyak 2.000 unit, pada tahun 2022 1.450, pada tahun 2023 sebanyak 1.200, pada tahun 2024 sebanyak 1.250, pada tahun 2025 sebanyak 1.600, dan pada tahun 2026 sebanyak 2.250 unit. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2026, walaupun sempat mengalami penurunan. Kita ganti ke skenario yang keempat. Jadi di mana kita menambahkan dari peralatan produksinya. Kita lanjut ke Vensimnya dulu. Kita ganti dari peningkatan hasil produksinya. Di sini kita ganti dari peralatan produksinya. Produksinya dulu. Kita ganti di sini 2.000, kita ganti 3.000. Oke. Kita Ctrl A, kita simulate lagi. Nah, kita lihat dulu yang sudah berubah ya. Kemudian kita taruh tabel backnya di sini ke analisa. Oke. Di sini kita analisa bahwa dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa dengan menambahkan jumlah peralatan produksi sebanyak 600 unit, jumlah ketersediaan bahan baku pada skenario peralatan produksi adalah 2021 sebanyak 2.000 unit, pada tahun 2022 sebanyak 1.650, pada tahun 2023 sebanyak 1.600, pada tahun 2024 sebanyak 1.850, pada tahun 2025 sebanyak 2.400, dan pada tahun 2026 sebanyak 3.250 unit. Dengan dari tabel tersebut diketahui bahwa dengan menambahkan jumlah peralatan produksi sebanyak 600 unit, jumlah ketersediaan bahan baku pada tahun 2021 yakni sebanyak 2.000 unit, pada tahun 2022 sebanyak 1.650,
pada tahun 2023 sebanyak 1.600, pada tahun 2024 sebanyak 1.850, pada tahun 2025 sebanyak 2.400, dan pada tahun 2026 sebanyak 3.250. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2026, walaupun sempat mengalami penurunan. Di sini kita analisa outputnya dari semua skenario-nya, yakni subbab ini berisi analisa hasil output simulasi bensin, rekomendasi skenario yang digunakan, beserta alasan dan penjelasannya. Berdasarkan hasil output simulasi menggunakan aplikasi bensin, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan pada hasil grafik dan juga tabel pada ketersediaan bahan baku kue dari semua simulasi skenario yang ada. Kemudian ketersediaan bahan baku pada kue pada tahun 2021 adalah 2022 adalah 1.450, 2023 adalah 1.300, 2024 adalah 1.550, 2025 adalah 2.200, dan 2026 adalah 3.250 dari skenario pertama tadi. Kemudian sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan yang cukup signifikan pada 2026 dengan skenario yang satu, walaupun sempat mengalami penurunan. Penurunan tersebut diakibatkan karena adanya peningkatan jumlah permintaan dan juga peningkatan ketersediaan bahan baku dari 2020. Penurunan dan permintaan kue. Untuk di skenario yang kita sarankan yakni adalah di skenario 4, yakni dengan menambahkan unit dari alat produksinya guna menunjang proses produksi sehingga jumlah ketersediaan bahan baku dapat diproses secara maksimal dengan alat tersebut. Kemudian kesimpulannya, di sini ada hasil output dari software bensin dapat diketahui dari pengujian dengan mensimulasikan 4 skenario. Untuk mengetahui jumlah ketersediaan bahan baku produksi kue dapat diketahui bahwa berdasarkan hasil output simulasi menggunakan aplikasi bensin dapat diketahui dari perbedaan hasil grafik dan juga tabel pada ketersediaan bahan baku kue. Ketersediaan bahan baku kue pada tahun 2021 adalah 2.000, 2022 adalah 1.450, 2023 adalah 1.300, 2024 adalah 1.550, 2025 adalah 2.200, dan 2026 adalah 3.250, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2026, walaupun sempat mengalami penurunan. Penurunan tersebut diakibatkan karena adanya peningkatan jumlah permintaan dan juga penurunan dari permintaan kue. Untuk skenario yang kita sarankan yakni adalah dari skenario yang keempat, yang ini menambahkan jumlah unit alat produksinya guna menunjang proses produksi sehingga jumlah ketersediaan bahan baku dapat diproses secara maksimal dengan alat tersebut. Saran untuk penjelasan selanjutnya adalah agar skenario yang diterapkan dalam simulasi ini bisa lebih bervariasi kembali agar dapat menentukan kesimpulan dari segala aspek yang ada dalam simulasi. Berikut ini adalah daftar pustakanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan salah perbuatan mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.